Sukri, hai. Ya? Ya, Kak Antoni kenapa? Ayo, ikut kita ke ruangan yang gelap. Gelap, dan gelap. Aduh, Aduh, ruangan gimana dong? gelap. Gelapnya itu gelap pekat, gelap benar-benar gelap. Kita nggak bisa lihat sama sekali. Ya, atau mungkin ada sedikit cahaya. Gelap sekali. Aduh, Sukri. Waduh. Nanti aku takut. Iya, nanti gimana kalau tiba-tiba ada yang pegang kaki kita? Ada tikus lewat nanti gimana? Iya, aduh, takut aku nih. Makanya ini sebuah tantangan nih buat Sukri dan Hai. Iya. Tenang, Kak Ivan, Kak Antoni juga ikut masuk ke ruangan yang gelap itu. Serius? Yakin nih, kalian nemenin aku sama Hai. Pastilah, kan Kak Antoni mengajak, berarti kita semua ikut. Oh, kirain kita berdua doang. Kalau gitu, oke lah, agak berani. Oke, Oke, ayo oke. Hai. Yuk. Kesini arahnya. Ya kan Kak Ayo. Antoni udah siapin tempatnya ya? Sudah dong. Oke. Nanti gimana? Boleh deh kalian tutup mata dulu. Oh iya ya, Ya, oke. daripada takut ya. Ya, Yuk. Udah tutup mata belum? Udah. udah. Kak Ivan buka pintunya. Wah, Kak Antoni gelap banget ini. Iya. Tuh kan gimana dong? Oh, kalian jangan nakut-nakutin kita dong. Oke. Sekarang kita udah masuk semua. Udah boleh buka mata belum? Gak usah buka mata, tutup dulu. Ya, yuk tutup pintunya. Sekarang tutup pintunya. Ya, sekarang buka mata. Takut ya Sukri ya? Iya nih. Ya udah kita hitungan ketiga buka mata sama-sama ya. Yuk, 1, Tuh, 2, 3. Gelap banget. Ya ampun. Kok nggak ada bedanya kayak kita tutup mata ya? Nggak ada cahaya. Memang ini sengaja dibuat supaya kita nggak bisa lihat apa-apa. Iya. Ayo sini, pelan-pelan. Nanti nabrak. Aduh. Pegangan. Itu apa yang tadi ku tabrak? Tahu kamu nabrak apa? Kak Ivan juga nggak tahu bangku kali. Aduh. Iya, orang nggak kelihatan. Apa tuh? Aduh, Hai, gimana sih? Aduh, Orang kejedot. disuruh jalan pelan-pelan. Ya kakiku sakit Sukri, aduh. Ya. Hati-hati makanya. Iya. Ini bukan masalah hati-hati atau enggak. Masalahnya gelap. Ya, namanya juga kita lagi di ruangan gelap ya pasti gelap. Iya, gelap gulita. Tapi nggak apa-apa kan Kak Antoni sama Kak Ivan kan pegang tangan kalian. Iya. Iya nih. Aduh, deg-degan tapi asik Aman ya. Asik. Dan lihat deh, Hai, sekarang mata kita udah mulai adaptasi dengan kegelapan ini. Oh iya ya. Hmm. Tadi agak benar-benar kayak orang buta kali ya. Iya. Benar-benar gelap banget ya. Heeh. Kalau sekarang emang kenapa? Masih gelap sih Kak Ivon, tapi kayak ada sesuatu yang Apa? berbinar-binar sedikit. Apa sesuatu yang berbinar-binar kamu, Hai? Iya, Kak Ivan juga nggak Iya tahu. kamu. Aduh. Maksudnya seperti ada sedikit cahaya, tapi nggak tahu cahaya dari mana. Itu bukan cahaya, berarti matamu itu sudah beradaptasi dengan kegelapan. Iya. Nih. Kak Ivon sama Kak Antoni bawa sesuatu. Ya. Oke, siap. Ya, Apaan tuh? apaan tuh? Nah, Ada terang walaupun sedikit. Terang Iya. apaan tuh Kak Ivon? Kan cuma satu titik. Nah, tapi kamu bisa melihat terang itu ya? Iya, Tapi masih gelap gak? masih masih. sih. Soalnya cahayanya terangnya cuma sedikit. Nah, itu lampu senter punya Kak Ivan Kak Antoni. Wah. Ya. Gara-gara lampu senter ini kalian jadi bisa lihat ruangan yang ada di sekitar sini. Coba. Oh iya, betul. Sukri jadi kelihatan. Coba pencet lagi ya. Lagi. Oh, Udah, bagus kamu ya malah senternya ya. pencet-pencet. Senternya makin dipencet makin gede ya. Iya. Ya itu memang senter khusus untuk camping. Jadi sinarnya bisa diatur sama kita. Asik. Jadi kita bisa tahu tuh sekarang ruangannya apa.
Iya, dan sekarang kita udah bisa melihat walaupun bukan pakai lampu, pakai senter yang ya nggak terlalu terang sih. Iya, sekarang kita jadi tahu nih ada apa aja. Oke ya. Nah sekarang nih senter kan udah dimatiin. Sekarang Kak Antoni bawa korek api nih ya. Aduh, mana sih? Nyalanya kecil. Ini mati lagi. Iya. Nah, nyala. Nyala tuh bahaya. Iya. Boleh coba nggak? Boleh. Coba. Nyala. Ya, aku. Asik. Banyak amat Sukri. Iya, sampai taktok gitu. Nah, lihat kan ya dari senter yang lampunya kecil ya, terus kemudian kecil membesar dan kemudian sama ada korek api ini. Lihat ya, efek dari adanya cahaya. Iya. Ketika cahaya itu ya, ketika terang itu menerangi kegelapan itu langsung hilang. Bukan lagi dinamakan kegelapan. Padahal apinya tadi kecil kan Tony ya. Iya, senternya pun kecil, cuma 1 titik doang. Tapi kamu bisa melihat itu ada terang. Wah. Karena terang itu kita bisa tahu apa aja yang ada di dalam ruangan tersebut. Ya. Ya, betul. Nih Kak Antoni mau bacain nih dari nyalain dong senternya. Kak Antoni tadi udah bawa Aku kita. nyalain dulu. Nih. Cekak. Ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Tuhan meminta kita supaya kita menunjukkan terang kita nih sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun kalian masih kecil, tapi tetap harus menunjukkan terangmu. Oh, kita bisa jadi berkat ya. Kita bisa jadi terang buat di sekitar kita ya. Iya, karena kayak tadi senter ataupun korek api, walaupun dia kecil, tapi berdampak. Oh iya, betul. Oh, jadi kita lagi diajarin kalian untuk hidup berdampak. Iya, Iya. betul, hidup berdampak, hidup yang memiliki pengaruh untuk orang lain, walaupun itu mungkin hanya sederhana, hanya sedikit lah yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Iya, walaupun hal yang biasa, tapi Tuhan bisa memakai hal yang biasa itu untuk jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Iya, walaupun sederhana, tapi yang sederhana itu bisa menjadi istimewa. Wah, kira-kira contohnya apa ya? Apa coba contohnya? Coba aku pikir misalnya kita kan kalau mandi suka buang-buang air, suka ngabisin air. Ya. Mungkin sekarang kita harus irit air kali. Nah, Itu betul ya? Contoh betul. betul. Itu hal yang sederhana biasa tapi kita bisa lakukan. Iya. Itu kita bisa menunjukkan bahwa ini loh kita sebagai anak Tuhan, kita peduli terhadap lingkungan. Berarti kalau pakai sesuatu, misalnya habis selesai pakai ruangan, lampunya dimatiin, AC-nya juga dimatiin. Ya, Iya. betul. Hanya sekedar matiin doang pakai jari, cetek matiin, tapi itu udah berdampak. Kamu udah melakukan hal yang baik. Berarti kalau di kelas juga dong ya, selesai sekolah kita juga bantu buang sampah pada tempatnya. Itu bangku diberesin lagi, masuk ke meja lagi. Nah, betul. Itu hal Iya. yang biasa. Mungkin ada orang-orang yang kemudian setelah dia beres pakai kursi, udah dia nggak masukin. Atau mungkin misalnya ada teman kamu yang lagi sedih, yang lagi susah hati. Mungkin kamu tidak bisa melakukan banyak selain menghibur dia, asal nanya doang, kenapa kamu nangis? Itu udah bener loh, itu udah baik, hal sederhana tapi buat dia mungkin istimewa. Oh, temanku kok perhatian sama aku ya. Ih, masa gitu doang? Bisa. Bisa, itu pun udah hal sesuatu yang berdampak menjadi terang buat orang lain. Kita cuma nanya doang. Iya, cuma nanya Iya. doang. Dengan kamu nanya berarti kamu peduli. Ya, karena belum tentu semua orang itu peduli. Nanti setelah dia jawab, kamu boleh mau didoakan apa, saya mau bisa bantu apa buat kamu. Oh iya. Dan kalau ada yang sedih, nggak usah langsung, oh kamu harusnya seperti ini, oh kamu harus seperti itu. Akhirnya malah kamu menggurui
temanmu tersebut. Nggak boleh dong ya. Justru kita harus belajar mendengarkan ya. Iya, dengar dulu tuh paling penting. Iya betul. Terus apalagi ya sebenarnya banyak ya. Kita bisa memberikan dampak yang besar, dampak yang kecil maupun besar kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu kali Sukri, kan kamu jago basket tuh. Ya. Kamu ajarin teman-temanmu untuk ngedribble bola. Oh iya betul juga. Itu Iya, juga bisa. itu. Iya. Jadi hal-hal yang sederhana yang kamu lakukan sehari-hari deh, nggak harus berkaitan dengan berdoa terus atau baca Alkitab, hal-hal rohani, harus ke gereja. Bukan hanya itu, tapi hal yang lain yang bisa kita lakukan sehari-hari itu loh. Iya ya, justru malah kalau kitanya sekedar tahu-tahu hal-hal yang rohani tapi nggak menghidupinya, sama aja bohong ya. Percuma. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Makanya Iya. kita harus menghidupinya. Berbagi makanan gimana? Oh ya harus. Harus itu Hai. Apalagi makanan yang enak, kita juga harus berbagi. Kadang kita mau berbaginya, Iya. ini karena aku nggak suka, yaudah aku kasih aja lah. Wih, bukan karena nggak suka, nah itu baru salah. Justru kita harus memberikan makanan yang kita suka buat orang lain supaya orang lain coba ini enak loh. Iya. Ih, bagus itu. Tumben Hai pinter. Hai mah teorinya pinter. Prakteknya nol. Iya, ya berjuanglah Enggak, berjuang, untuk kita iya bisa betul. memberikan dampak untuk orang-orang sekitar kita. Supaya hidup kita yang kecil, sederhana, yang mungkin biasa saja, tapi karena ada kasih Tuhan, kita bisa memberikan dampak. Ya. Termasuk itu juga tuh teman-temanmu kasih tahu, nggak boleh ngejek-ngejek orang, ngebully orang, apalagi pakai nama-nama papa mama kita, orang tua di Oh bawah-bawah. iya betul ya. Iya, Aduh. nggak boleh tuh. Iya juga ya. Kadang aku juga suka begitu. Iya, nggak boleh Sukri. Jadi kita harus belajar untuk menjadi teladan sejak dari kecil. Iya, memberi dampak bukannya sekedar omong, tapi juga dengan hidup kita. Sama juga misalnya kita sudah pinter nih ya, kita tahu banyak hal. Ya kita juga jangan sombong, jangan merasa diri lebih hebat, tapi tetap punya hati yang mau belajar. Wah berarti banyak ya untuk kita bisa memberikan dampak buat orang-orang sekitar kita. Jadi dampak itu bisa menyenangkan orang, salah satu keberhasilannya. Terus bisa membuat orang lain lebih dekat dengan Tuhan dan merasa bersyukur sama Tuhan karena punya teman seperti kita. Wah asik, iya betul Hai. Iya. Ya udahlah, pokoknya kita harus berdampak di dalam hidup ini. Memberikan pengaruh positif untuk orang lain. Supaya terang kita itu dilihat semua orang. Dan semua orang mengagumi, bersyukur, dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Amin. Ingat ya, dampaknya mesti positif, bukan ngajak temenmu nakal ya. Oh iya, malah dampak yang buruk ya. Harusnya berarti Iya. dampak yang baik. Oke, sekarang kita matikan senternya, Hai. Ah, gelap-gelapan lagi. Iya, nggak apa-apa lah. Wah, gaya nih udah berani nih. Udah karena kita pengen tahu gelap dan terang. Sekali lagi uji coba. Oke, yuk. Mati.